Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dan debat Capres putaran pertama yang berlangsung tadi malam Selasa 12 Desember 2023 masih menyisakan banyak yang harus dan menarik diperbincangkan di tengah-tengah publik. Satu hal yang agaknya sangat penting bagi bangsa dan negara ini ke depan adalah persoalan etika dan moral. Persoalan etik yang tampaknya selama ini, terutama akhir-akhir ini, tidak lagi persoalan etika dan moral ini menjadi hal yang utama bagi para pejabat kita, bagi para pemimpin kita. Para pejabat dan pemimpin kita malah kadang-kadang hanya berpegang kepada persoalan hukum formal saja. Padahal etika itu letaknya di atas hukum. Bayangkan kalau seorang presiden dan wakil presiden tidak beretika, tidak bermoral. Apa jadinya bangsa di negara ini? Dia patuh pada undang-undang, tetapi moralnya kalau tidak ada gimana? Etikanya kalau tidak ada bagaimana? Contoh, ketika MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan MK nomor 90 baru lalu. Kalau kita perhatikan, yang dilanggar di sana itu etika. Sahabat BN, bicara tentang etika ini yang paling lantang mengemukakannya pada debat Capres tadi malam itu memang harus diakui hanya Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1. Anies Baswedan pada closing statement-nya dia memfokuskan kepada pentingnya etika ini. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Jadi memang harus kita akui, tidak banyak orang di negara ini lagi yang peduli kepada etika, yang peduli kepada moral. Kadang-kadang untuk
mendapatkan misinya untuk mendapatkan kekuasaan, dia menyepelekan etika, dia hanya berpatokan kepada hukum saja, kepada undang-undang saja. Padahal etikanya sudah dilanggarnya. Saya yakin Anda akan lebih sakit rasanya kalau dikatakan orang tidak beretika, tidak bermoral, dibandingkan Anda dikatakan tidak mematuhi undang-undang. Jadi etika itu memang sangat tinggi sekali. Karena itu di dalam Pilpres kali ini harusnya kita mengedepankan penglihatan kita kepada etika seorang capres, etika seorang cawapres, moral seorang capres, moral seorang cawapres di dalam menentukan pilihan kita. Kalau dia tidak beretika, kalau dia tidak bermoral, walaupun dia mungkin teman kita, walaupun dia mungkin orang dekat kita, sangat riskan dia dipilih. Karena walaupun kita memilih, orang lain tidak akan milih dia juga. Dari debat semalam, kita melihat Pak Prabowo emosi sekali ketika Anies mengajukan pertanyaan kepadanya tentang proses dia mengambil Gibran sebagai cawapresnya. Ketika dikaitkan hal itu dengan putusan MK yang memberikan sanksi pelanggaran etik berat kepada Ketua MK Anwar Usman yang sampai memberhentikan dia dari Ketua MK gara-gara putusan MK nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran untuk bisa maju menjadi cawapres. Karena kalaulah tidak karena putusan MK nomor 90 itu, Gibran tidak bisa maju karena terganjal usianya yang masih 36 tahun. Sedangkan persyaratan menurut undang-undang usia seorang capres-cawapres minimal 40 tahun. Dan semua orang telah tahu bahwa putusan MK nomor 90 itu keluarnya penuh dengan nepotisme, penuh dengan keberpihakan hakim MK. Terutama tentu Ketua MK-nya Anwar Usman yang pamannya Gibran, yang adik iparnya Joko Widodo, ayah Gibran. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu
oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Rakyat sekarang ini bukannya tidak tahu mana pejabat-pejabat yang sudah rusak moralnya, yang sudah tidak beretika, mana yang masih beretika, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Rakyat tahu, tetapi rakyat tidak menyebutkannya. Mudah-mudahan nanti di TPS saja rakyat menyebutkan. Kembali kepada debat kemarin, kita melihat dan setelah menonton sejumlah media, menonton sejumlah konten-konten di channel YouTube, membaca sejumlah media online, maka memang harus kita akui debat Capres putaran pertama tadi malam, pemenang pertamanya Anies Baswedan, pemenang keduanya Ganjar Pranowo, sedangkan pemenang ketiga baru Prabowo Subianto. Silakan pemirsa menjatuhkan pilihan pada polling yang saya buat di channel YouTube Bustami Narda Official ini, dengan Anda memilih pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3 pada debat Capres putaran pertama ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.